bersama Gracella. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah organisasi sosial di Bandung yang bernama Odesa. Saya tertarik mengulasnya karena 3 hal. Yang pertama, kegiatan Odesa bersifat pemberdayaan, yang mana mereka terus-menerus melakukan pendidikan pertanian ramah lingkungan sekaligus mengatasi kemiskinan. Kedua, kegiatannya melibatkan warga masyarakat serta mahasiswa sebagai generasi muda. Dan yang ketiga, Odesa memiliki program yang sangat kontekstual karena mengatasi masalah mendasar di bumi, yaitu krisis pangan dan perubahan iklim. Nah, di dalam Odesa ini terdapat cerita yang menarik, teman-teman. Tetapi sebelum itu, kita mesti kilas balik dulu ya. Odesa berdiri pada tanggal 30 September 2016 dan kemudian memiliki akta notaris pada tanggal 5 April 2017. Yayasan ini didirikan oleh beberapa orang yang memiliki ikatan pertemanan dalam kajian-kajian pemikiran sosial di Kota Bandung. Mereka ini adalah para wartawan senior, aktivis pergerakan, dan dosen. Mereka juga mengajak kalangan kaum muda untuk ikut serta berhimpun bersama warga masyarakat di kawasan Bandung Utara. Tujuannya untuk merespon masalah kemiskinan serta kerusakan lingkungan pertanian. Nama Odesa memiliki filosofi, yang mana huruf O di depannya merupakan sebuah simbol yang berarti oral, subjek, atau dengan kata lain, mengutamakan pembangunan sumber daya manusia. O dalam arti lain bisa juga dikatakan sebagai organik, yaitu intelektual organik. Para pengurus dan relawan harus memiliki jiwa pemikir, penulis, dan harus selalu dekat dengan rakyat untuk melakukan pendidikan. Intelektual organik harus tulus dalam memberikan ilmu dan waktunya kepada rakyat. Organik dalam arti lain dimaksudkan agar gerakan pertanian diarahkan kepada model pertanian yang organik, alias ramah lingkungan. Empati bukan saja ditujukan kepada manusia, melainkan juga kepada flora dan fauna. O dalam pengertian lain yaitu organizer atau organizing, yang artinya harus melaksanakan kerja secara kolektif atau berjamaah, sebab mereka yakin bahwa problem masyarakat tidak dapat ditangani sendiri. Kolektif yang kuat serta spirit kerjasama merupakan pilar dari gerakan sosial di Odesa. Ini juga yang membedakan Odesa dengan organisasi sosial lainnya yang hanya menjalankan misi untuk bakti sosial atau charity. Odesa memilih jalan pergerakan sosial melalui pemberdayaan karena mereka sadar bahwa urusan kemiskinan itu kompleks, tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dengan bantuan sosial berupa uang ataupun materi. Odesa lebih yakin bahwa perubahan sosial dapat terjadi apabila menyertakan pemberdayaan atau pendidikan melalui kepemimpinan. Tentu di dalamnya pun melibatkan visi dan misi. Kalaupun ada kegiatan derma atau santunan kepada fakir miskin, bukan berarti itu sebagai tujuan utama atau tujuan akhirnya, melainkan hanya sebagai alat pendamping kerja yang lebih esensial, yakni pemberdayaan masyarakat. Modal kegiatan mereka adalah melakukan penelitian dan advokasi, sekaligus mempublikasikan masalah-masalah di akar rumput. Dalam menjalankan misi pemberdayaan, Odesa Indonesia melakukan kerja edukasi dalam sanitasi, sekaligus membangun toilet dan mengalirkan air bersih. Bidang sanitasi ini digarap karena menurut para pengurus Odesa sangat mendasar untuk mengatasi kesengsaraan hidup warga prasejahtera. Mereka yang kekurangan air bersih harus ditolong dengan mengalirkan air dan membangun toilet. Dengan program ini, keluarga miskin bisa berkurang kesengsaraannya, waktu yang biasanya habis untuk berburu air bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya. Program lain yang fenomenal adalah mendorong petani menjadi aktor pangan sekaligus aktor ekologi. Dalam kegiatan ini, Odesa rutin menggalang donasi dari berbagai pihak untuk mengumpulkan bibit tanaman pangan untuk disumbangkan kepada para petani, terutama petani miskin. Kita tahu di kawasan Bandung Utara terdapat krisis lingkungan hidup yang meluas, sehingga ragam jenis bibit buah-buahan termasuk kelor, anjeli, dan kopi harus terus ditancapkan. Odesa merasa penting untuk berbagi bibit kepada para petani karena mereka adalah pelaku yang bisa merawat tanaman. Dengan adanya panen dari tanaman itu, otomatis keluarga petani meningkat gizinya dan bahkan meningkat ekonominya. Selain itu, pepohonan yang tinggi juga berdampak pada perbaikan udara dan air. Satu program lagi yang sangat menarik adalah kegiatan literasi anak-anak dan orang tua petani. Masih terhubung dengan program-program sebelumnya, Odesa memaksimalkan literasi ekologi dan karakter di kalangan anak-anak desa. Pelaku pemberdayaan ini adalah mahasiswa-mahasiswi dari berbagai kampus di
Kota Bandung. Ada yang dari UIN, ITENAS, UNINUS, UNPAD, UPI, UNISBA, ITB, dan lain sebagainya. Dengan program ini, ratusan anak petani yang terbelakang bisa mendapatkan kesempatan belajar yang lebih terarah dan kontekstual. Mereka juga mendapatkan kesempatan membaca banyak buku yang dipinjamkan oleh Odesa. Nah, yang terakhir, program Odesa juga menyertakan amal sosial, yaitu berbagi santunan kepada fakir miskin, terutama yang lanjut usia atau lansia. Program ini diperlukan guna mengatasi kesengsaraan orang miskin yang tidak bisa mengambil kegiatan pemberdayaan karena sudah lanjut usia atau karena sakit bertahun-tahun. Berbagi beras, pakaian, dan perabot rumah tangga sering dilakukan oleh Odesa. Teman-teman, sekian dulu cerita dari saya. Jangan lupa like, share, dan komen untuk kisah Odesa ini. Dan jangan lupa kunjungi website Odesa Indonesia. Sampai jumpa. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa.